Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan analisis wilayah Desa Cibogo di Kecamatan Cisauk. Nah, ini adalah anggota-anggota kami yang telah menyusun analisis Desa Cibogo. Desa Cibogo terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Desa ini memiliki kode wilayah kelurahan 360323-2011. Nah, jumlah penduduknya sekitar 3.318 jiwa. Nah, kita akan membahas apa aja sih batasan wilayah yang ada di Desa Cibogo. Untuk bagian utara, Desa Cibogo berbatasan dengan Desa Sampora. Untuk bagian selatan, Desa Cibogo berbatasan dengan Desa Suradita. Bergeser ke kiri, untuk bagian barat, Desa Cibogo berbatasan dengan Kelurahan Cisauk. Yang terakhir yaitu bagian timur Desa Cibogo berbatasan dengan Kecamatan Serpong. Setelah kelompok kami berkeliling di Desa Cibogo, kami menemukan kantor Desa Cibogo. Menurut pola persebaran, Desa Cibogo menurut topografi dekatnya dengan jalan raya dan kota. Untuk iklimnya adalah iklim tropis dan jenis tanahnya adalah tanah subur. Yang terakhir yaitu air, karena Cibogo depannya Ci, maka itu air. Pola yang pertama ada di Desa Cibogo adalah pola memusat, yaitu pembangunan rumah penduduknya cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu, yaitu pusat kegiatan. Nah, Desa Cibogo memiliki permukiman yang berdekatan dengan pusat kegiatan, yaitu Saiji Waterboom di perumahan Serpong Garden 1 yang menjadi pusat wisata bagi warga, khususnya warga kecamatan. Nah, ini adalah pusat kegiatan yang ada di Desa Cibogo, yaitu Saiji Waterboom, dan disebut memusat karena permukiman yang ada di Serpong Garden 1 itu berdekatan jaraknya satu sama lain dan di satu titik lokasi dengan Saiji Waterboom. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah pola permukiman memanjang. Nah, pola pemukiman memanjang adalah pola yang terbentuk mengikuti jalan, sungai, rel kereta, atau garis pantai. Desa Cibogo ini memiliki pola pemukiman memanjang mengikuti garis rel kereta api, yaitu dari stasiun Cisauk. Nah, ini bukti adanya pemukiman memanjang di Desa Cibogo, yaitu adanya pemukiman di pinggir rel kereta Cisauk. Nah, ini jalan alternatif dari Desa Cibogo menuju Desa Cisauk. Selanjutnya, Pola penyebar. Pola penyebar adalah pola yang tidak satu titik atau menyebar, dan Desa Cibogo banyaknya lahan kosong, sumber mata air atau danau. Bukti pola pemukiman menyebar, karena dari RW 1 ke RW lainnya cukup jauh. Desa Cibogo mengalami perubahan pola permukiman karena adanya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kegiatan utama ekonomi di Desa Cibogo ada apa aja ya? Yang pertama yaitu menjadi kuli pasir dan sopir truk. Kenapa tuh? Karena di Desa Cibogo masih banyak aprak-aprak pasir yang ada di lahan-lahan di desa mereka. Dan itu merupakan kegiatan utama ekonomi mereka. Selanjutnya, pekerjaan mereka yaitu menjadi calo tanah ataupun tuan tanah. Karena di Desa Cibogo masih banyak lahan-lahan kosong yang bisa dijadikan bangunan ataupun kontrakan. Selain itu, penduduk Cibogo menjadikan UMKM sebagai kegiatan ekonomi utama mereka. Dari video ini kita dapat lihat di Cibogo banyak sekali UMKM yang tersebar. Selanjutnya, di dunia pendidikan pun menjadi kegiatan utama seperti SDN Kedokan, SDN Cibogo, dan di SMK Tunas Cisauk. Selain menjadi guru ataupun menjadi petugas kebersihan di dalam sekolah, UMKM pun berjalan di dunia pendidikan ini. Selanjutnya, potensi sumber daya alam apa sih yang ada di Desa Cibogo? Jenis tanah yang subur merupakan potensi sumber daya utama di Desa Cibogo, karena di Desa Cibogo memiliki tanah kosong yang sangat banyak. Hubungan kegiatan ekonomi utama dan potensi sumber daya alam di Cibogo yaitu dengan tanah. Tanah tersebut dijadikan sebagai sewa atau jual beli, hingga penduduk di sana bisa menjadikan kegiatan utama sebagai jual beli tanah. Selain itu, fungsi tanah di Desa Cibogo sebagai penanaman tumbuhan seperti pohon bambu, penyedia oksigen, dan penyedia air. Selain itu, di tanah itu bisa membangun permukiman, kontrakan, dan infrastruktur lain. Klasifikasi Desa Cibogo menurut kemampuannya yaitu Desa Swakarya, karena masyarakat sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain. Nah, karena kita sudah membahas tentang Desa Cibogo, maka kota yang paling kuat dengan interaksinya dengan Desa Cibogo, kota apa ya? Jika dilihat dari peta, Desa Cibogo memiliki interaksi yang kuat dengan kota, yaitu kota Tangerang Selatan. Kenapa Tangerang Selatan? Karena lokasi yang dekat dan memiliki akses yang mudah, yaitu dengan menggunakan kereta api, yaitu turun di stasiun Cisauk, dan menggunakan kendaraan pribadi.
Jika di kota Tangerang Selatan adalah kota interaksi yang paling kuat dengan desa Cibogo, maka di kota Tangerang Selatan tuh ada apa aja sih? Menurut klasifikasi Kota Tangerang Selatan, berdasarkan fungsinya, Kota Tangerang Selatan memiliki pusat industri, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan jumlah penduduk, Kota Tangerang Selatan termasuk jenis apa ya? Menurut BPS Kota Tangerang Selatan, penduduk Kota Tangerang Selatan di tahun 2024 memiliki 1.399,50 jiwa. Dan Kota Tangerang Selatan termasuk dengan kota metropolitan, karena kota metropolitan adalah kota yang memiliki 1-5 juta jiwa. Nah, selanjutnya untuk pertumbuhan kota dibagi menjadi 6 tahap. Maka Tangerang Selatan masuk ke tahap yang mana ya? Kota Tangerang Selatan memasuki tahap metropolis stage karena kenapakan kekotaan sudah mulai bertambah besar. Fungsi-fungsi perkotaannya terlihat mendominasi kota-kota kecil yang berada di sekitar kota tersebut. Pedia Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan termasuk wilayah metropolitan. Hubungan interaksi Desa Cibogo dan Kota Tangerang Selatan. Adanya saling melengkapi antara Desa Cibogo dengan Kota Tangerang Selatan, yaitu penduduk Cibogo. Banyak yang bekerja di Tangerang Selatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, Desa Cibogo dapat memanfaatkan fungsi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan Kota Tangerang Selatan dapat memanfaatkan sumber daya tanah yang ada di Desa Cibogo untuk pembangunan infrastruktur lain-lain. Baik, kesimpulan analisis Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. Desa Cibogo berbatasan dengan Desa Suradita, Desa Sampora, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Serpong. Pola permukiman Desa Cibogo ada pola memusat, memanjang, dan menyebar. Kegiatan utama ekonomi Desa Cibogo menjadi kuli pasir, supir truk, guru, UMKM, dan pekerjaan lainnya. Potensi sumber daya alam di Desa Cibogo adalah tanah, karena tanah itu bisa dihubungkan dengan kegiatan ekonomi yaitu jual beli tanah. Kota yang interaksinya paling kuat adalah Tangerang Selatan dan interaksinya sangat saling melengkapi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.